Hai semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silmi Syakila dengan NIM 24 19 10 70 1009. Saya dari Fakultas Teknik Prodi Teknik Konstruksi Perkapalan. Di sini saya akan mengerjakan tugas, yaitu tugas bahasa Indonesia untuk memenuhi nilai ujian tengah semester saya. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang apakah mungkin bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional, seperti bahasa Inggris atau bahasa Mandarin. Simak. Indonesia is the most beautiful land in the universe. The land where we were born. The nation where we grew up. So many colors that live together in peace. With a million timeless treasures. With an abundance of natural wealth. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Kota baru ujungnya Bamega, Bamega Bamanapur di Samangkarang, Bamanapur di Samangkarang. Tatamu lawanlah Adinda, Adinda Imam Bidadara Samalayang, Imam Bidadara Samalayang. Ayo berjumpa lagi dengan saya. Oke, mari kita berandai terlebih dahulu. Seandainya bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional, kan enak ketika kita keluar negeri kita tak perlu lagi menggunakan bahasa asing. Tapi hanya seandainya. Tapi kalau emang beneran iya, kan kita bangga kan kita punya bahasa Indonesia sampai ke internasional. Oke, kita lanjut ke materi. Bye-bye. Bisakah bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional? Mari kita berandai-andai. Ups, maaf, bukan yang ini. Seandainya bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional, ketika kita keluar negeri, tidak perlu lagi menggunakan bahasa asing. Seandainya bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional, kita sebagai orang Indonesia bangga kan? Perlu kamu ketahui, ada beberapa fakta menarik bahasa Indonesia di mata dunia. Berdasarkan data Kementerian Luar Negeri pada tahun 2012, bahasa Indonesia memiliki penutur asli yang tersebar di luar negeri sebanyak 4.463.950 orang. Wah, sangat menarik kan? Selain itu, sejak tahun 2007, Vietnam menempatkan bahasa Indonesia sebagai bahasa asing kedua. Lebih fantastisnya lagi, bahasa Indonesia sudah dipelajari di 45 negara di dunia, yaitu Australia, Jepang, Jerman, Korea, Rusia, Mesir, dan lain-lain. Hal ini menyebabkan bahasa Indonesia menempati peringkat ke-10 dalam hal bahasa yang paling banyak dipelajari di berbagai negara. Hebat kan? Di Australia, kurang lebih 500 sekolah pada tingkat dasar mengajarkan bahasa Indonesia. Bahkan, bahasa Indonesia dijadikan bahasa yang wajib dipelajari di tingkat dasar. Selain di Australia, saat ini ada beberapa universitas di Jepang yang menyediakan jurusan bahasa Indonesia, antara lain Universitas Kajian Asing Tokyo, Universitas Tenri, Universitas Sangyo Kyoto, dan Universitas Setsunan. Prestasi bahasa Indonesia juga dapat dilihat dari situs web yang sangat populer di masyarakat. Ya, Wikipedia. Banyak sekali masyarakat Indonesia yang mengunggah artikel di Wikipedia. Hal ini menyebabkan Wikipedia Bahasa Indonesia mendapat peringkat ke-6 di Asia
dan berada di peringkat ke-22 dari 250 Wikipedia berbahasa asing di dunia. Bukan hal yang mustahil bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional jika melihat beberapa fakta yang telah disampaikan. Akankah terjadi? Kita lihat saja nanti. Yang paling penting, kita sebagai penutur asli bahasa Indonesia harus bangga dan tentunya selalu mengutamakan bahasa Indonesia. Siap? Harus siap dong. Hai teman-teman, apakah sudah kalian mendengarkannya sampai akhir? Oke, kalau sudah terima kasih ya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat kalian. Mungkin itu adalah pengetahuan awal bagi kalian. Semoga ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Semangat terus. Audio Jungle.